Lanjutan kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 76. Clara yang mendapat pesan dari Yanti mengenai tempat di mana akan diadakannya acara reunian, ia pun langsung menghubungi Aditya. Sementara di lokasi yang berbeda, terlihat Aditya yang saat itu sedang bersama Niko. "Kirain kamu enggak jadi datang, Dit," ucap Niko saat itu. Mendengar ucapan Niko, Aditya pun ingin bicara. Namun tiba-tiba terdengar handphone miliknya berdering. Tanda ada panggilan masuk, yang ternyata si penelpon itu adalah Clara. "Halo Ra," ucap Aditya setelah menerima panggilan itu. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Ada yang kelupaan ya, sampai kamu nelpon aku," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Clara pun berkata, "Enggak ada yang kelupaan, Dit. Aku hanya pengen kasih tahu ke kamu. Ternyata, teman-temanku mau ngadain reuninya di restoran Winata 2. Dan mereka udah ngebooking ruangan VIP nomor 18, sahut Clara. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Oh gitu ya," sahut Aditya. Lalu kembali berkata, "Kalau gitu oke dulu ya Ra, aku mau istirahat dulu," ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. "Tunggu Dit," ucap Clara, lalu ingin melanjutkan perkataannya. Namun tiba-tiba, panggilan pun terputus. "Ih, malah dimatikan," gumam Clara. Sementara Aditya, yang baru mengetahui, kalau ternyata, teman-teman Clara, akan mengadakan reunian, di salah satu restoran miliknya. Ia pun, langsung berkata pada Niko, "Nik, apa ada orang yang ngebooking ruang VIP nomor 18 di restoran Winata 2? Mendengar ucapan Aditya, Niko pun berkata, "Enggak tahu juga Dit. Emang ada apa?" Mendengar ucapan Niko, Aditya pun berkata, "Barusan Clara nelpon, katanya, temannya udah ngebooking ruang VIP nomor 18 untuk acara reunian yang akan diadakan besok malam," ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Aku dan Clara juga akan datang di acara itu, jadi tolong ya, kamu informasikan sama karyawan agar memberikan pelayanan terbaik dan menu paling eksklusif di restoran kita," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Niko pun berkata, "Kalau gitu ceritanya, coba aku hubungi ke bagian resepsionis untuk menanyakan soal itu," ucap Niko. Setelah itu Niko pun langsung menghubungi resepsionis yang bertugas di restoran Winata 2. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. "Halo, dengan restoran Winata 2 di sini. Apa ada yang bisa kami bantu?" ucap seorang wanita, yang tidak lain adalah resepsionis di restoran tersebut. Mendengar ucapan itu, Niko pun berkata, "Maaf, kalau boleh tahu, ini dengan Mbak siapa ya?" "Oh saya Lastri Pak, resepsionis di restoran ini," sahut si resepsionis, yang tidak mengetahui, yang menghubunginya adalah Niko. Setelah itu terdengar, Niko berkata, "Saya Niko, CEO di restoran dan hotel Winata." Mendengar ucapan Niko, Lastri pun terlihat kaget, lalu berkata, "Maafkan saya Pak, karena tidak mengenal suara Pak Niko," ucap Lastri, lalu kembali berkata, "Oh ya Pak, sekiranya ada hal penting apa, hingga Pak Niko menghubungi bagian resepsionis?" tanya Lastri saat itu. Setelah itu terdengar, Niko berkata, "Oh ya Lastri, apa ada tamu yang udah ngebooking ruangan VIP nomor 18? Mendengar ucapan Niko, Lastri pun berkata, "Tunggu ya Pak, saya cek dulu di daftar tamu," ucap Lastri. Setelah mengecek daftar tamu-tamu di restoran, Lastri pun kembali bicara pada Niko. "Iya ada Pak, tamu atas nama Bimo, yang udah ngebooking ruangan itu, untuk dipakai besok malam, tepatnya pukul 7 Pak," sahut Lastri, lalu kembali berkata, "Dan Pak Bimo meminta pihak restoran untuk menyediakan 30 kursi di ruangan itu. Kalau untuk menunya sendiri, belum ada konfirmasi dari Pak Bimonya," sahut Lastri. Mendengar ucapan Lastri, Niko pun berkata,
Ya udah, terima kasih untuk informasinya, sahut Nico, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terdengar, Nico berkata pada Aditya. Iya benar Dit. Atas nama Bimo, yang udah ngebooking ruangan itu. Ya udah, kalau gitu tolong ya, buat mereka senyaman mungkin, ucap Aditya, lalu kembali berkata. Oh ya, aku mau istirahat dulu ya Nick. Capek, nyetir dari perkebunan sampai sini, ucap Aditya, lalu beranjak dari tempat duduknya. Setelah perginya Aditya, Nico pun langsung menghubungi manajer restoran Winata 2. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. Halo Pak Jufri, ucap Nico membuka percakapan. Iya halo juga Pak, sahut Pak Jufri, yang tidak lain adalah manajer di restoran tersebut. Setelah itu terdengar lagi, Pak Jufri berkata, ada apa? Tiba-tiba Pak Nico menghubungi saya, ucap Pak Jufri. Mendengar ucapan itu, Nico pun berkata, ini Pak, besok malam, ada tamu yang bernama Pak Bimo, mau mengadakan acara reunian, di ruang VIP nomor 18. Dan di antara tamu-tamu itu, juga ada pemilik restoran, beserta calon istrinya. Jadi tolong, Bapak informasikan ke karyawan resto, untuk melayani mereka dengan baik, ucap Nico. Mendengar ucapan Nico, Pak Jufri pun berkata, tapi Pak, bagaimana saya bisa tahu, siapa di antara tamu-tamu itu, yang merupakan pemilik restoran? Sebab selama ini, jangankan para karyawan, saya sendiri, belum pernah melihat pemilik restoran ini, ucap Pak Jufri. Setelah itu terdengar, Nico berkata, nanti saya kirimkan fotonya ke WhatsApp Anda. Tapi tolong, foto itu jangan sampai beredar di luar restoran, ucap Nico, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Pak Jufri, setelah mendapat kiriman foto dari Nico, beliau pun langsung menghampiri Lastri, si resepsionis tadi. Lastri, cepat kamu bagikan foto ini ke semua karyawan, ucap Pak Jufri, setelah menemui Lastri. Sementara Lastri melihat foto yang diperlihatkan oleh Pak Jufri, ia pun berkata, cewek sama cowok ini siapa Pak? Kok fotonya mau dibagikan ke semua karyawan, ucap Lastri. Mendengar ucapan itu, Pak Jufri pun berkata, itu foto pemilik restoran ini. Kalau yang cewek itu, calon istrinya, ucap Pak Jufri, lalu melanjutkan perkataannya. Tadi Pak Nico habis menghubungi saya. Ternyata, yang udah booking ruangan VIP nomor 18 itu, teman-temannya pemilik restoran. Dan besok malam itu, pemilik restoran, akan datang bersama calon istrinya. Jadi kalian semua harus memberikan pelayan terbaik untuk mereka, ucap Pak Jufri. Mendengar ucapan Pak Jufri, Lastri pun langsung kaget. Enggak salah nih Pak. Ini benaran foto pemilik restoran ini, ucap Lastri, yang masih tidak percaya. Mendengar ucapan itu, Pak Jufri pun kembali berkata, itu foto yang dikirim oleh Pak Nico. Enggak mungkin kan, Pak Nico mau bohongin kita, ucap Pak Jufri, lalu kembali berkata, udah buruan, kamu kirim ke grup WhatsApp kalian, ucap Pak Jufri. Iya Pak, langsung saya bagikan ke grup, ucap Lastri, dan langsung membagikan foto tersebut. Buset deh, apa enggak salah nih? Pemilik restoran ini, ternyata masih muda banget, gumam Lastri saat itu. Belum 1 menit, Lastri membagikan foto itu ke grup WhatsApp. Para karyawan lain pun, langsung bertanya-tanya, tentang foto yang dibagikan itu. Lastri, nih cowok ganteng siapa ya? Iya nih Las, kenalin ke kita dong. Palingan juga efek kamera, tulis teman-teman Lastri, dalam chat tersebut. Ternyata saat itu, Lastri hanya mengirimkan foto saja, tanpa deskripsi yang lengkap, sehingga karyawan lain, tak tahu menahu, bahwa itu adalah foto Aditya, pemilik restoran Winata. Mendapat balasan chat seperti itu, Lastri pun langsung membalas. Aduh, sorry banget nih guys, gue lupa ngasih tahu kalau cowok di foto itu adalah pemilik restoran ini, dan si cewek itu calon istrinya si bos kita, balas Lastri dalam chat tersebut.
Ah, yang benar lulas. Lu dapat info dari mana? Balas teman-teman Lastri. Setelah itu terlihat, Lastri kembali membalas chat tersebut. Kalau lu semua kagak percaya, tanya langsung saja sama Pak Jufri. Soalnya, gue dapat nih foto dari Pak Jufri. Kata Pak Jufri, besok malam, mereka mau ke restoran ini, balas Lastri saat itu. Mendapat balasan dari Lastri. Beberapa karyawan ada yang masih tidak percaya, dan langsung menanyakan pada Pak Jufri. Mendapat pertanyaan dari para karyawannya, perihal foto yang dikirim oleh Lastri, Pak Jufri pun berkata, iya, betul yang dikatakan Lastri. Dan saya mau, besok malam itu, kalian semua harus memberikan pelayanan terbaik, ucap Pak Jufri. Singkat cerita, jarum jam terus berputar. Dan hari pun telah berganti. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 7:20 menit. Terlihat pula saat itu, Bimo, Yanti, Hana dan teman-teman seangkatannya pun telah berkumpul di halaman parkir restoran Winata 2. Bim, apa benar, lu ngundang si Clara, anak IPA yang dulu lu kejar-kejar, ucap salah satu teman Bimo, yang diketahui bernama Rian. Yoi, gue sengaja ngundang dia, biar dia bisa makan di restoran mewah juga, jangan makan singkong mulu, sahut Bimo. Mendengar ucapan itu, Rian pun berkata, ah lu Bim, masa sih, si Clara makannya singkong? Ya, enggak percaya lagi, ucap Bimo, lalu kembali berkata, sini gue kasih tahu, lu semua, pasang kuping baik-baik. Si Clara itu, cuman seorang petani guys, kalau enggak makan singkong, mau makan apa dia, ucap Bimo, lalu tertawa terbahak-bahak. Setelah itu terdengar lagi, Bimo berkata pada Yanti, Yang, coba lu telpon tuh si Clara, kok lama amat nyampenya ya? Jangan-jangan, dia kesininya jalan kaki lagi, ucap Bimo. Mendengar ucapan dari pacarnya, Yanti pun berkata, gue enggak punya nomornya Yang. Gue komunikasi sama dia, via messenger doang. Lagian, ngapain juga, mau nyimpan nomor orang enggak penting gitu, sahut Yanti. Sementara, di pintu utama restoran tersebut, terlihat para pelayan dan security yang bertugas pun telah berjejer dengan rapi, untuk menyambut kedatangan Aditya. Sementara Aditya dan Clara, terlihat saat itu, mobil Honda Jazz yang dikendarai Aditya, baru saja memasuki pintu gerbang restoran Winata 2. Dit, sepertinya itu teman-temanku, ucap Clara, sambil menunjuk ke arah Bimo dan temannya, yang masih berkumpul di parkiran. Oh sana ya. Kalau gitu, kita parkirnya di sana saja, sahut Aditya, lalu menjalankan mobil tersebut ke arah Bimo. Setelah itu terlihat, Aditya memarkirkan mobilnya, tepat di samping mobil milik Bimo. Sementara Hana, melihat mobil yang baru saja parkir, di samping mobil milik Bimo, ia pun berkata, Yanti, mungkin yang di mobil itu si Clara. Ah, mana mungkin, si Clara bisa beli mobil, sahut Yanti, lalu kembali berkata, hehehehe, mungkin si Clara bisa beli mobil, kecuali, di ngejual pacul sama aritnya. Belum selesai Yanti berkata, terlihat, Clara keluar dari mobil tersebut, diikuti oleh Aditya. Hana yang melihat Aditya dan Clara, matanya pun langsung tertuju pada Aditya. Aduh, tuh cowok ganteng amat ya, gumam Hana saat itu. Setelah itu terdengar, Yanti berkata, ah Lura, gue kirain lu enggak jadi datang, ucap Yanti, berpura-pura baik. Pasti aku datanglah, sahut Clara, lalu kembali berkata, tapi kok, aku enggak lihat teman-teman sekelasku ya. Oh gini Ra, sebenarnya, ini reuni untuk kelas kita saja, tapi karena dulu, lu nya akrab sama Bimo, makanya, Bimo nyuruh gue buat ngundang lu juga, ucap Yanti, lalu bergumam. Enak aja, lu mau ngajak teman sekelas lu. Lu kira, murah ya, makan di restoran ini, gumam Yanti saat itu. Setelah itu terdengar lagi, Yanti berkata, Ra, gue udah jadian lo sama Bimo. Oh gitu ya. Kalau gitu selamat ya, ucap Clara. Sementara, di depan pintu masuk restoran,
Lastri yang juga berada di situ untuk menyambut kedatangan Aditya. Ia pun langsung berlari kecil ke dalam restoran untuk memberitahukan kedatangan Aditya pada Pak Jufri. Pak manajer, itu pemilik restoran sudah ada di depan, ucap Lastri saat menemui Pak Jufri. Mendengar ucapan Lastri dan tak banyak bertanya lagi, Pak Jufri pun langsung bergegas untuk menyambut Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.